Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang transformasi struktural, akumulasi, alokasi, demografi, struktur tenaga kerjaan, distribusi pendapatan, peran teknologi, dan dampaknya terhadap pengangguran, dan kebijakan untuk mengatasinya. Kita dari kelompok 6 terdiri dari saya Alfa sendiri, Angki, Auliadina, dan Syafa Aini. Di next, dari materi kita hari ini, kita membahas tentang 1. Transformasi struktural perekonomian Indonesia, 2. Proses transformasi struktur perekonomian Indonesia, dan 3. Analisis kebijakan transformasi struktural. Transformasi struktural perekonomian Indonesia. Perubahan struktur ekonomi terjadi akibat perubahan sejumlah faktor, yaitu dari sisi permintaan agregat, faktor yang sangat dominan adalah peningkatan tingkat pendapatan masyarakat rata-rata yang perubahannya mengakibatkan perubahan dalam selera dan komposisi barang-barang yang dikonsumsi. Hal ini menggairahkan pertumbuhan industri baru. Dari sisi penawaran agregat, faktor utamanya adalah perubahan teknologi dan penemuan bahan baku atau material baru untuk berproduksi, yang semua ini memungkinkan untuk membuat barang-barang baru dan akibat realokasi dana investasi serta resources utama lainnya dari satu sektor ke sektor yang lain. Proses transformasi struktur perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi Indonesia selama masa 25 tahun berselang diteropong dari sudut pandang tentang pembangunan ekonomi sebagai proses transisi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh transformasi multidimensional dan menyangkut perubahan pada struktur ekonomi. Untuk slide selanjutnya nanti akan dibahas oleh teman saya, yaitu Auliadina. Yang selanjutnya ada proses akumulasi sumber daya produksi. Akumulasi sumber daya produksi adalah aset-aset produktif atau faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, kapital produksi, atau output, diperlukan peningkatan atau tambahan faktor-faktor produksi ataupun input. Kekurangannya itu ada pelaksanaan investasi modal kurang efisien dan efektif. Yang kedua ada terjadi saving investment gap. Yang ketiga ada adanya perbedaan laju pertumbuhan sektor pertanian dan laju pertumbuhan sektor industrinya. Selanjutnya itu masih untuk proses alokasi sumber daya produksinya, merupakan dalam proses pembangunan menyangkut pola penggunaan sumber daya produksi antar sektor, antar daerah, dan antar lingkungan, kota, daerah, dan perdesaan. Selanjutnya, proses distribusi pendapatan. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan ini baik antar kelompok berpendapatan, antar daerah perkotaan dan perdesaan, atau antar kawasan dan provinsi. Dan kemiskinan merupakan dua masalah yang masih mewarnai perekonomian Indonesia. Jenis-jenis kemiskinan itu ada kemiskinan absolut dan ketimpangan relatif. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman kami, yaitu Syafa Aini. Jenis-jenis kemiskinan. Jenis yang pertama adalah kemiskinan absolut. Tahun 1976, jumlah penduduk 137 juta jiwa, 54 juta jiwa, 40% hidup di bawah garis kemiskinan. Tahun 1990, jumlah penduduk 179 juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan tinggal 27 juta jiwa, sekitar 15%. Kecenderungan ke arah perbaikan itu diharapkan dapat berlangsung terus sehingga di tahun 2000 golongan yang hidup di bawah garis kemiskinan mencakup 5-10% dari jumlah penduduk saat itu. Jenis yang kedua adalah ketimpangan relatif. Di tahun 1976, 40% dari jumlah penduduk yang termasuk golongan berpendapatan rendah hanya menerima kurang dari 12% dari pendapatan nasional, yang menunjukkan ketimpangan mencolok atau gross inequality. Di tahun 1990, golongan berpendapatan rendah yang dimaksud menerima 21% lebih dari pendapatan nasional, yang berarti ketimpangan menjadi lumayan kecil atau low inequality. Proses perubahan institusional atau kelembagaan. Yang pertama, dimensi ekonomis dan sosiologis.
Ketimpangan pada perimbangan kekuatan di antara golongan-golongan pelaku ekonomi, yaitu secara spesifik adalah antara saudagar besar di bidang niaga dan industri, golongan pedagang perantara atau tengkulak, dan golongan produsen kecil seperti petani rakyat, pengrajin, pengusaha industri kecil atau menengah, dan pedagang eceran. Proses perubahan yang kedua adalah dimensi ekonomis regional. Dalam kaitan ketidakseimbangan perekonomian antar daerah, kita dihadapkan dengan suatu dilema yang disebut dualisme teknologis. Selanjutnya akan dilanjuti oleh Funky. Empat gejala dilema dualisme teknologis. Yang pertama, adanya perbedaan dan ketimpangan pola dan laju pertumbuhan di antara berbagai kawasan dalam batas suatu negara atau secara regional dan internasional di berbagai belahan dunia. Lalu yang kedua, ada perbedaan tersebut tidak semakin berkurang, melainkan cenderung menjadi semakin besar. Lalu yang ketiga, ada kesemuanya itu disebabkan karena adanya apa yang dikenal sebagai cumulative causation, yaitu proses sebab akibat yang mengandung dampak secara kumulatif. Lalu yang keempat ada, kalau hal itu dibiarkan tanpa intervensi kebijaksanaan negara, maka perkembangan proses cumulative causation selanjutnya akan menciptakan dua lingkaran kegiatan sekaligus, yaitu ada lingkaran kegiatan yang semakin bermanfaat, various circle, bagi kawasan yang sudah maju. Lalu yang kedua ada lingkaran setan atau yang banyak membawa mudarat atau vicious circle bagi kawasan yang ketinggalan. Lalu ada agro-based industries. Pengembangan industri pengolahan di luar Jawa bagi bahan pertanian dalam arti luas, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan hortikultura. Agroindustri ini memegang peranan strategis dalam menjembatani dualisme teknologi sebab memenuhi 4 persyaratan yang penting. Yang pertama ada penggunaan bahan setempat yang melimpah, selanjutnya menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif, lalu yang ketiga ada memberikan nilai tambah, yang keempat ada menambah penerimaan devisa bagi negara. Lalu materi selanjutnya ada sektor agrobisnis. Sektor agrobisnis terdiri atas 4 subsistem. Yang pertama ada subsistem agrobisnis hulu, kegiatan yang menghasilkan sarana produksi pertanian primer seperti benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada subsistem usaha tani, menggunakan sarana produksi pertanian untuk menghasilkan komoditi pertanian primer. Lalu yang ketiga ada subsistem agrobisnis hilir, yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan serta melakukan perdagangan. Lalu yang keempat ada subsistem penunjang atau supporting institution, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa yang dibutuhkan sektor agrobisnis seperti perbankan, infrastruktur, transportasi, litbang, dan kebijaksanaan pemerintah. Dan materi yang terakhir ada analisis kebijakan transformasi struktural. Program penyusunan ekonomi struktural dan reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia sejak anjloknya harga minyak di pasar dunia pada pertengahan tahun 1980-an mencakup 4 kategori besar, yaitu yang pertama ada pengaturan nilai tukar rupiah atau exchange rate management, lalu yang kedua ada kebijakan fiskal, yang ketiga ada kebijakan moneter dan keuangan, lalu yang keempat ada kebijakan perdagangan dan deregulasi atau reformasi di sektor real dan moneter. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.